Ben menatap para penjaga untuk waktu yang lama. Kalian semua datang ke sini dan meminta maaf kepada orang lain. Mendengar ini, para penjaga tercengang, dan saudara Liu berkata dengan muram, saya katakan bahwa Anda adalah tuan kota. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak melakukan apapun untuk anggur? Apa yang harus saya lakukan? Saya seorang pecandu alkohol. Buku itu terlalu panjang untuk menggantung Putra Lang untuk tersenyum untuk mengatakan, dan bahwa kakak laki-laki Liu harus mengambil sepenuhnya, melihat satu kaki diri sendiri terutama, dia sangat tertekan, kakiku, pengorbanan putih. Ben tampak terlalu putih untuk waktu yang lama. Apakah kamu ingin mengolok-olokku lagi? Saya. Bukan satu kaki? Saya akan menyediakan Anda. Ben selesai terlalu lama. Dia mengeluarkan sebotol cairan aneh, lalu menjatuhkannya, dan mengocoknya, mengenai kaki saudara Liu yang patah, dan kemudian kakinya pulih sedikit. Orang-orang di ruangan itu tercengang dan tidak percaya mereka melihatnya. Xiao Pang juga terkejut melihat Lin Tian. Bos, ada apa? Menarik. Lin Tian tersenyum pada pemabuk itu dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka kota kelas 3 bisa bertemu dengan seorang ahli medis. Buku itu terlalu panjang untuk bertepuk tangan. Lihat, tidak apa-apa. Lihatlah dirimu menangis. Saudara Liu tercengang. Dia tidak berharap Tuhannya menjadi begitu kuat. Kemudian dia berkata, Tuhan, engkau sangat berkuasa. Tuan kota memandang putih. Jangan menyanjung dan meminta maaf. Jika orang tidak senang, aku bisa melepaskan kakimu lagi. Tidak. Saudara Liu terkejut. Dia bergegas maju dan membawa penjaga untuk mengakui kesalahan itu kepada Lin Tian dan yang lainnya. Namun, dalam proses mengakui kesalahannya, dia sangat tidak yakin dan bahkan menatap. Tuan kota melihatnya dan berkata, sayapmu keras? Orang-orang itu ketakutan, satu persatu bergegas maju untuk berkonsentrasi pada kesalahan, dan saudara Liu berkata dengan muram, maaf. Ben begitu lama sehingga dia datang ke Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, lihat, adik kecil, anggur ini. Kubilang, tidak untuk dijual. Lin Tian menertawakan Ben terlalu lama, tetapi Ben berkata, jangan terburu-buru untuk mengisi. Apa? Bisakah Anda membuat saya berubah pikiran? Ya, tidak 1 hari, 2 hari, sampai Anda setuju. Terserah kamu. Lin Tian tersenyum pahit, dan Ben memandang para penjaga untuk waktu yang lama. Dengarkan aku, jika ada yang berani membuat masalah lagi, aku akan menyerahkannya. Semua orang saling memandang, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, mereka mundur dengan patuh, dan Ben berteriak kepada saudara Liu terlalu lama, bawa orang, turun. Iya. Saudara Liu tidak punya pilihan selain membawa orang-orang keluar, dan tuan kota tinggal di halaman. Di kota, beberapa penjaga di sekitar saudara Liu mengeluh, Saudara Liu, apakah Anda membiarkan tuan kota melakukan ini? Tidak, jelas tidak, kata saudara Liu. Lalu apa? Tuan kota suka anggur. Selama kita menemukan anggur kental, kita bisa mengeluarkannya. Saudara Liu menegaskan, dan semua orang berpikir itu masuk akal, tetapi di mana saya harus mendapatkan anggur ini? Saudara Liu hesitated. Ini. Semua orang saling memandang, sampai saudara Liu memikirkan sesuatu dan berkata, saya tahu tempat di mana ada semacam anggur ajaib. Aku akan mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkannya. Kapten, anggur ajaib dikatakan mengerikan. Hampir tidak ada yang bisa mengendalikan minumannya. Seseorang ketakutan, dan saudara Liu berkata sambil tersenyum, mungkin tuan kota kita suka menantang kesulitan. Ini. Orang-orang mulai sedikit khawatir, tetapi saudara Liu menghibur mereka sebentar sebelum dia membawa mereka pergi. Tetapi tuan kota tinggal di sana sepanjang waktu, dan Xiao Pang memberitahu Lin Tian, bos, lumpur Laipi ini, jangan pergi. Tidak masalah. Biarkan dia tinggal. Lin Tian tidak bermaksud mengusir pihak lain, tetapi tersenyum. Adapun Xiao Pang, dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian pada tuan kota. Adapun Lin Tian, dia akan pergi ke ruang rahasia untuk membuat anggur dari waktu ke waktu, dan tuan kota akan berjongkok di luar ruang rahasia. Setiap kali Lin Tian keluar, dia akan mengganggu Lin Tian, tetapi setelah 3 hari, Lin Tian tidak ada gunanya baginya. Ini membuat tuan kota khawatir, wah, katamu, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Ada sesuatu? Ketika Lin Tian melihat bahwa pihak lain akhirnya mengatakan ini, dia bertanya sambil tersenyum, dan tuan kota berkata, ya, pasti. Lin Tian berkata sambil tersenyum, botol cairanmu yang bisa memulihkan tubuh, berikan padaku. Apa? Tuan kota tercengang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa yang baru saja kamu katakan, kamu bisa memberiku segalanya. Tuan kota ragu-ragu. Ini, aku takut. Itu saja. Tuan kota segera dengan bersemangat berkata, bisakah saya memberi Anda setengah? Setengah? Terlalu sedikit. Wah, sulit bagiku untuk mendapatkan benda ini, dan itu hampir menghabiskan biaya seumur hidupku. Kamu bisa menyimpannya untukku. Tuan kota berkata dengan muram. Lin Tian tersenyum padanya.
Bukannya aku tidak memberikannya padamu, hanya saja anggurku tidak sederhana. Tuan kota ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, saudara Liu dan yang lainnya datang. Raja kecil gemuk dan serigala menghentikannya. Adapun saudara Liu, dia berteriak kepada Ben untuk waktu yang lama, "Tuhan, saya menemukan sejenis anggur, yang lebih baik darinya." "Apa?" Tuan kota ragu, dan saudara Liu berkata sambil tersenyum, "Anggur ajaib, saya pernah mendengarnya." Mata Ben berbinar untuk waktu yang lama. "Anggur yang tidak bisa ditundukkan dunia. Ya, begitu kamu meminumnya, kamu akan menjadi gila dalam 1 jam, sampai kamu koma." Saudara Liu itu berkata sambil tersenyum, sementara para penonton terkejut. Beberapa orang berkata, "Apakah kamu gila? Bagaimana Anda bisa mendapatkan anggur ini?" "Saya pikir itu gila." Tetapi Tuan Kota mengerutkan kening untuk waktu yang lama, dan kemudian ragu-ragu, "Saya telah mencari benda ini selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda menemukannya?" Tetapi saudara Liu tertawa, "Tuhan, saya telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan benda ini." "Oh, bicara tentang hal itu." Saudara Liu hanya bisa mengada-ada, tetapi Tuan Kota melakukannya tidak ingin menyelidiki. Dia mengambil anggur dan tidak sabar untuk menelannya. Namun, saudara Liu berkata, "Tuan Kota, mari kita pergi dari sini. Jika Anda benar-benar menyerang dan membiarkan semua orang melihatnya, itu tidak baik. Saya pikir Tuan Kota akan pergi, tetapi Tuan Kota sangat yakin, saya tidak takut." Setelah itu, Tuan Kota mengambil anggur dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Bahkan nafas dari mulutnya pun hitam. Semua orang tercengang. Beberapa orang bergumam, "Di sini, apakah kamu benar-benar minum? Apakah itu palsu?" "Ya, kurasa itu palsu. Bagaimanapun, itu selalu rumor. Tidak ada yang pernah melihat anggur jenis ini." Kakak laki-laki Liu itu ketakutan, dan menatap Ben terlalu lama. Kemudian dia mengirim seseorang untuk berkata kepada semua orang, menyebarkan, "Lindungi Tuan Kota, dan jangan biarkan siapapun mendekati Tuan Kota." Kemudian Tuan Kota duduk dan mulai menjadi hitam. Para penonton mulai berbicara satu demi satu, sementara Xiao Pang memandang Lin Tian dan berkata, "Bos, apa yang harus saya lakukan?" Lin Tian tersenyum, "Lihat saja, jangan terlalu khawatir." Xiao Pang harus terus menatap, sementara yang lain ingin tahu apakah Tuan Kota akan menyerang. Tapi kemudian, Tuan Kota pecah, dan tiba-tiba terbang dari posisi semula, dan kemudian bergegas ke langit. Semua orang takut, lalu, boom, yang ini jatuh dari langit terlalu lama, lalu rambutnya memutih, dan menyebar, seperti dirasuki api. Kakak laki-laki Liu itu terkejut, "Tidak bisakah kamu, apakah ini gila?" Ben terlalu panjang, tapi matanya jernih, seolah tidak membuatnya gila. Dia pergi ke saudara Liu dan bertanya, "Apakah Anda menambahkan air ke anggur ini?" Saudara Liu menggelengkan kepalanya, Saya tidak." "Kamu jelas menambahkan air, atau aku akan gila." Butuh waktu terlalu lama bagi buku itu untuk menemukan masalahnya, tetapi meskipun demikian, dia melihat kekuatan anggur. Saudara Liu ketakutan, Saya menambahkan air, hanya karena takut akan kecelakaan Tuan Kota." Buang-buang waktu. Buku itu menghela nafas lama, tetapi saudara Liu sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ben pergi ke Lin Tian untuk waktu yang lama. "Bolehkah saya minum anggur Anda?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu kesepakatannya." Ben tahu untuk waktu yang lama bahwa dia berada dalam semacam kemacetan saat ini. Dia ragu-ragu sejenak setelah dia terburu-buru untuk minum Lin Tian. Kemudian dia memberi Lin Tian sebotol, "Ini air peri." Lin Tian mengambilnya dan mengeluarkan botol kecil, "Ini kamu menginginkannya." Orang-orang ingin tahu tentang apa yang diperdagangkan keduanya, tetapi Ben sangat bersemangat untuk waktu yang lama, dan minum dalam satu tarikan napas. Saat berikutnya, seluruh tubuh mulai memerah, dan kemudian raungan berubah menjadi bayangan dan menghilang. Orang-orang di tempat kejadian bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, saudara Liu tergagap dan berteriak, bergerak cepat." Orang-orang ini pergi dengan tergesa-gesa. Pria gemuk kecil itu penasaran, "Bos, mengapa Tuan Kota meminum anggurmu dan tiba-tiba menjadi?" Faktanya, anggur ajaiblah yang membuatnya berubah, dan kemudian menambahkan anggur abadi saya, dan itu menjadi menarik. Lin Tian tertawa, tapi Xiao Pang tidak mengerti. Lin Tian tertawa dan berkata, "Pergi, bawa saudara Liu itu kepadaku." "Bos, apa yang kamu?" "Saya sangat tertarik dengan anggur ajaibnya." Lin Tian tersenyum. "Iya." Xiao Pang pergi, tetapi Lin Tian tidak melihat Xiao Pang di halaman sampai keesokan harinya, yang membuat Lin Tian bingung, jadi dia menutup matanya dan mencari kontrak Xiao Pang. Tapi Xiao Pang seperti hilang. Kontrak itu seperti hilang. Aneh bagaimana itu hilang. Lin Tian terlihat curiga. Raja Serigala bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, ada apa?" Sepertinya Xiao Pang dalam masalah. Lin Tian berkata, dan Raja Serigala menatap, "Benarkah?" "Baiklah, mari kita pergi ke rumah Tuan Kota dan mencari saudara Liu." Ketika Lin Tian selesai, dia membawa Raja Serigala ke rumah Tuhan.
Saat ini, saudara Liu, yang masih merajuk di rumah Tuhan, berkata dengan muram, Tuhan hampir menghilang selama sehari. Penjaga lain tidak berdaya, dan yang lain mengeluh, kapan Tuan Kota akan menghilang? Beberapa orang juga berkata, Tuan Kota dulu menghilang, tetapi dia tidak muncul sampai akhir. Saat itu, sebuah suara datang dari koridor, semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat masa lalu, mereka bukan orang lain. Lin Tianlah yang membuat mereka takut. Beberapa orang masih menatap Lin Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Saudara Liu lebih waspada, nak, sudah kubilang, aku tidak akan takut padamu. Lin Tian menatap saudara Liu dan bertanya, apakah Anda memiliki seseorang yang menangkap saya? Pria yang menangkapmu. Orang-orang itu saling memandang, dan saudara Liu berkata, nak, jangan menghina kami, bagaimana kami bisa menangkap orang-orangmu? Beberapa orang juga berkata, ya, kami pernah ke sini, Anda tidak meludahkan darah. Lin Tian ragu, benarkah tidak? Saudara Liu bergumam, ketika kita kembali ke sini, kita belum keluar. Bagaimana kami bisa menangkap orang-orangmu? Lin Tian ragu-ragu dan berkata, di mana lemak kecil ini? Ada apa, nak? Malu? Kakak laki-laki Liu itu bertanya dengan aneh, dan Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar kehilangan seseorang, dan aku datang menemuimu. Mencari saya. Saudara Liu memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata, ikut aku dulu. Lin Tian berkata, berbalik untuk pergi, dan saudara Liu menatap, kamu pikir kamu ini siapa? Biarkan aku pergi, dan aku akan mengikutimu. Lin Tian saling memandang dan bertanya, ada apa? Apakah kamu tidak ingin pergi? Jangan pergi. Saudara Liu bersenandung, dan kemudian berdiri di belakang kerumunan, tetapi Lin Tian tertawa, benarkah tidak pergi? Saudara Liu itu bersikeras, itu benar. Bawa dia. Lin Tian berkata kepada Raja Serigala, dan Raja Serigala datang ke sisi Liu Ge. Liu Ge hanya ingin melawan, dan Raja Serigala menjatuhkannya. Saudara Liu segera berteriak, kamu. Raja Serigala kemudian memasukkan roh jahat ke dalam tubuhnya, membiarkan kakak laki-laki Liu itu menderita di mana-mana. Pada saat yang sama menakuti cara ketakutan, aku tidak memarahi, tidak apa-apa. Ayo pergi. Saudara Liu harus mengikutinya, tetapi Lin Tian memintanya untuk membawa orang-orangnya sendiri ke kota untuk menanyakan keberadaan Xiao Pang, dan saudara Liu ini harus mendengarkan keberadaan Lin Tian, dan membiarkan para penjaga berkeliling. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian dan yang lainnya menerima berita dari beberapa penjaga di jalan. Beritanya adalah ketika Xiao Pang keluar dari resep anggur, dia pingsan dan dibawa pergi oleh seorang pria. Pusing. Lin Tian curiga. Lagi pula, jika Anda ingin membuat Xiao Pang pingsan dan membuatnya tidak dapat mengirim pesan, itu membutuhkan kekuatan yang kuat. Tetapi Liu Ge berkata, wah, kamu ingin menyelidiki. Saya telah menyelidiki. Sekarang biarkan aku pergi. Jangan khawatir, aku punya beberapa tempat untuk muse Anda. Lin Tian berkata, tetapi saudara Liu kesal. Wah, apakah kamu sengaja mencari masalah? Apakah kamu ingin hidup? Lin Tian mengatakan itu, kemarahan saudara Liu segera memadamkan beberapa, tetapi juga wajah tertekan menatap Lin Tian. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian menertawakan saudara Liu. Ini sangat sederhana. Dengarkan aku. Semuanya mudah dikatakan. Saudara Liu sangat marah, tetapi dia harus berkata, katakan, saya tidak berkompromi karena saya takut pada Anda, tetapi karena Tuan Kota saya. Oh, di manakah Tuhanmu? Dia juga pergi sehari. Saudara Liu itu terlihat jelek ketika dia mendengar Tuan Kota, tetapi Lin Tian meraih bahu saudara Liu itu dengan satu tangan, dan dia gemetar ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan, nak? Aku tidak bisa mempercayaimu. Saudara Liu melotot, apakah kamu akan membunuhku? Tidak perlu membunuhmu, tapi aku harus memperhatikan ingatanmu baik-baik dan membuat keputusan. Penjelasan Lin Tian membuat saudara Liu menjadi liar. Apakah kamu gila? Saudara Liu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian dapat dengan mudah meninggalkan tanda jiwa di jiwanya, dan berkata, cepat temukan pria yang mengambil sedikit lemak untukku. Wajah saudara Liu masih kacau saat ini. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan ditundukkan oleh Lin Tiange. Tetapi demi keselamatan hidup, saudara Liu hanya bisa berkompromi. Saya mencoba meminta bantuan beberapa teman saya. Dan dari mana asalmu, anggur iblis? Lin Tianbian bertanya, membolak-balik ingatan satu sama lain untuk memastikan bahwa mereka tidak akan berbohong, dan saudara Liu menjelaskan, saya punya teman yang pengemis, tetapi dia selalu dapat membeli apa yang saya inginkan, dan selama dia punya uang. Di mana itu? Yang jorok di gerbang. Liu menjelaskan, dan Lin Tianen berkata, kamu bisa pergi ke orang-orangku. Jika Anda punya berita, segera beritahu saya. Iya. Kemudian Lin Tian membawa Raja Serigala untuk pergi, dan saudara Liu memandang para penjaga dengan muram, apa yang kamu cari? Temukan pria itu dengan cepat. Saudara Liu, apakah Anda benar-benar mendengarkannya? Beberapa orang tidak mengerti. Saudara Liu menatap, apakah kamu tuli? Semua orang segera tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan buru-buru pergi mencarinya.
Tetapi saudara Liu berkata tanpa daya, saya tidak menyangka Liu Maha Kuasa akan mengalami hari seperti itu. Namun, Raja Serigala, yang mengikuti Lin Tian di jalan saat ini, khawatir. Bos, siapa yang telah mengambil lemak kecil ini? Pria ini tidak memilih untuk membunuh Xiao Pang, yang menunjukkan bahwa Xiao Pang memiliki nilai yang kecil. Lin Tian berpikir, dan Raja Serigala bertanya-tanya, siapa itu? Tidak peduli siapa itu, selama kamu menemukan sesuatu, kamu tidak bisa mengampuni dia. Setelah Lin Tian selesai, dia terus membawa Raja Serigala keluar kota, dan ada seorang pengemis di luar kota, yang sangat khas. Karena pengemis ini membawa banyak kotak di punggungnya, dan harganya tertera di setiap kotak. Harga ini, setidaknya adalah awal dari 100 juta batu 5 warna. Ketika Raja Serigala melihatnya, dia bertanya-tanya, bos, pria ini, pengemis ini, tidak terlihat seperti pria yang bahkan tidak mampu membeli pakaian. Beberapa orang hanya mengalami kehidupan. Pengalaman hidup. Raja Serigala ragu, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh para pihak. Seperti Anda tidak menunjukkan kemampuan Anda, siapa tahu Anda adalah iblis. Raja Serigala tampaknya memiliki pencerahan, dan kemudian memandang Lin Tian. Dewasa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mudah. Silakan dan bicara dengannya. Lin Tian lewat, dan pengemis itu terkenal di sini, tetapi banyak orang tidak dapat membeli barang dengan uang. Karena pengemis hanya menatap mata dan beruntung, dia akan menjualnya kepada Anda. Misalnya, Liu Maha Kuasa adalah orang yang disukai pihak lain. Adapun Raja Serigala, dia pergi dan meminta sesuatu, tetapi dia menolak, saya hanya berbisnis dengan manusia. Dengan itu, pengemis itu tersenyum berat, tetapi Raja Serigala tidak senang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Pria ini harus mengerti. Pengemis itu memandang Lin Tian, dan mata itu, seperti pusaran air dan danau, tampak sangat aneh. Lin Tian tersenyum dan berkata, mengapa? Ingin melihat sejarah saya. Pengemis itu tersenyum, saya sudah berada di Jianghu selama bertahun-tahun. Saya pernah ke banyak tempat dan bertemu banyak orang. Tapi kamu yang pertama aku tidak bisa melihat. Oh, haruskah saya dihormati? Lin Tian bertanya kepada pengemis itu sambil tersenyum, dan pengemis itu berkata, wah, saya tidak tahu seberapa baik Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya hanya melihat bisnis saya. Apakah Anda bermaksud mengusir saya? Lin Tian tersenyum pada pengemis itu, dan pengemis itu berkata sambil tersenyum, maaf, saya memang seperti itu. Ini sangat pribadi, tetapi Anda di sini untuk berbisnis dengan kapten penjaga. Mengapa? Lin Tian tersenyum pada pengemis itu, dan pengemis itu berkata sambil tersenyum, wah, kataku, ujung mata. Lakukan sekali, maka kamu harus pergi juga. Apakah kamu harus menunggu dia datang lagi? Lin Tian tersenyum pada pengemis itu. Tetapi pengemis itu menjelaskan, saya suka tinggal di kota selama sebulan. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi dari sini. Lin Tian menertawakan ini dan berkata, sepertinya jika saya tidak mengobrol baik dengan Anda hari ini, Anda tidak dapat memberi saya apapun atau memberitahu saya apapun. Tidak ada gunanya berbicara. Pengemis itu menertawakan Lin Tian, dan Lin Tian meraih pengemis itu dengan satu tangan. Adapun pengemis, dia terlihat seperti loah dan mundur ke satu sisi, sementara orang-orang di dekatnya membuat keributan. Lihat, orang ini, dia ingin bertarung dengan pengemis aneh ini. Bocah ini, menurutku itu bukan pertandingan pengemis. Tentu saja, pengemis ini sudah berada di sini selama lebih dari setengah bulan. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual dengan paksa. Semua orang setuju dengan pandangan ini, tetapi saat ini Lin Tian menatap pengemis itu dan tersenyum, ini sedikit menarik, tetapi kamu bergerak lebih cepat dariku. Lin Tian membagi hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan pengemis itu, melihatnya, tertawa, hantu ini sedikit menarik, tetapi apakah menurutmu itu bisa menghentikanku? Benarkah? Pengemis itu tersenyum dan berkata, keterampilan saya jauh lebih kuat daripada milik Anda. Dengan itu, pengemis itu menghilang sejenak, dan kemudian suaranya berkeliaran di udara, wah, kamu ingin menangkapku, itu jauh. Kemudian pengemis itu menghilang, dan orang-orang di dekatnya mengira tidak baik untuk menonton, jadi mereka bubar. Adapun Raja Serigala, dia sangat tidak mau, orang ini, dia berlari sangat cepat. Dia pikir dia bisa melarikan diri? Lin Tian tertawa, dan Raja Serigala bertanya-tanya, bos, apakah Anda tahu di mana dia? Dia hanya tidak terlihat. Lin Tian berkata, dan pergi ke hutan. Saat ini, pengemis yang tidak terlihat di hutan berbaring di atas batu, dan pada saat yang sama dengan bangga berkata, seorang pria kecil, hanya ingin membawaku? Apakah Anda pikir saya seorang pengganggu? Tepat. Ketika pengemis itu puas, suara Lin Tian berkata sambil tersenyum tidak jauh darinya, apakah menurutmu aku tidak bisa tahu di mana kamu berada ketika aku menggunakan penyembunyian dan kemudian lari ke hutan? Ketika pengemis mendengar ini, dia segera membuka matanya dan menatap Lin Tian. Wah, kamu masih mau untuk lari? Melihat sisi lain masih harus lari, Lin Tian tiba-tiba memiliki roh iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan Lin Tian menarik mereka ke udara dengan satu tangan.
Roh-roh iblis itu melilit para pengemis. Pengemis itu ragu, "Wah, mengapa kamu memiliki begitu banyak roh iblis? Kamu tidak peduli mengapa aku memiliki begitu banyak roh iblis. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika aku menggunakan teknik jiwa, kamu akan sengsara." Lin Tian tersenyum pada pengemis aneh itu. Pengemis aneh itu menatap Lin Tian dengan murung. "Wah, apakah kamu benar-benar ingin membeli dan menjual? Aku hanya ingin tahu dari mana anggur ajaibmu berasal." Lin Tian saling menatap. Tetapi pengemis itu tidak bisa menangis atau tertawa. "Wah, aku tidak bisa memberitahumu anggur ajaib ini." "Oh, apakah saya benar-benar harus melakukannya sendiri?" Lin Tian tersenyum pada pengemis itu, dan pengemis itu tersenyum pahit. "Wah, aku tidak takut padamu." Lin Tian tersenyum setelah melihat bahwa pihak lain begitu gigih. "Sepertinya kamu ingin mencoba keterampilan membunuh jiwa Ban Shaiku. Wah, aku tidak peduli apa yang kamu gunakan, aku tetap tidak akan berkompromi." Pengemis itu berkata dengan tegas, dan Lin Tian tersenyum, dan kemudian pada saat berikutnya, semua roh iblis terbang ke pengemis itu. Untuk sesaat, jiwa iblis menyerang jiwa pengemis di pengemis itu, dan pengemis itu mulai meronta. Awalnya, dia masih tegas, tetapi lambat laun dia mulai merasa sedikit tidak nyaman, dan akhirnya menatap Lin Tian. "Kamu. Jika kamu melanjutkan, jiwamu akan dihancurkan oleh jiwa iblisku." Pengemis itu perlahan-lahan takut dan berkata, "Oke, saya akan memberitahu Anda bagaimana anggur ajaib itu datang." "Katakan." Pengemis itu menjelaskan, "Anggur ajaib itu ditukar olehku dari istana hantu 10.000 gunung ajaib." "Istana hantu?" "Ya, aku tidak menipumu." Pengemis itu selesai, lalu meraung, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya menghilang. Raja Serigala terkejut. "Bos, orang ini bisa kabur." "Ya, ini agak aneh." Lin Tian terlihat curiga, karena pihak lain bisa kabur sekarang. "Mengapa Anda mengatakan pada diri sendiri untuk pergi?" Pada saat ini, suara pengemis itu terdengar dalam kegelapan. "Wah, aku menunggumu di istana hantu gunung 10.000 iblis. Saya harap Anda memiliki keberanian." Lin Tian melihat sekeliling. "Apakah kamu yakin aku akan pergi?" "Anggur ajaib, berapa banyak orang yang ingin tahu bagaimana itu datang, tidakkah kamu mau?" Sisi lain berkata sambil tersenyum, dan Lin Tianhu bertanya, "Siapa kamu?" "Saya seorang pengemis, tetapi Anda membuat saya sangat malu. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk pergi ke istana hantu?" Lin Tian tersenyum pahit. "Haruskah aku tidak pergi?" "Tidak." "Jadi Anda takut?" "Terserah Anda apakah saya pergi atau tidak." Lin Tian tidak berada di bawah belas kasihan pihak lain, dan pengemis itu tersenyum, "Cepat atau lambat, kita akan bertemu." Sisi lain berkata, dan menghilang, dan Raja Serigala penasaran, "Bos, pergi?" "Tidak, aku akan menemukan Xiao Pang dulu." Lin Tian berkata, dan Raja Serigala bersenandung, ikuti Lin Tian kembali ke kota. Tetapi begitu mereka kembali ke halaman, Lin Tian dan Raja Serigala melihat Xiao Pang tidak sadarkan diri di tanah. Pada saat yang sama, ada surat di sampingnya. Raja Serigala bergegas membangunkan Xiao Pang, dan Lin Tian mengambil surat itu. Saya melihat bahwa isi surat itu sangat sederhana, yaitu, dia menginginkan sepotong sirup yang berharga, atau lain kali dia menangkap seseorang, dia tidak akan mengirimnya kembali. Ketika Raja Serigala melihat surat itu, dia memarahi, orang macam apa ini? Dia sangat gila. Lin Tian memeriksa Xiao Pang dan tersenyum, jika tebakanku benar, iblis yang kita tunggu tidak ada habisnya. Bos, apakah kamu serius? Raja Serigala terkejut, dan Lin Tian Xiao berkata, di Xiao Pang, saya menemukan napas iblis lain, dan napas ini sangat kuat, seharusnya iblis Wuji itu. Pada saat ini, Xiao Pang membuka matanya sedikit, dan melihat Lin Tian tiba-tiba bertanya-tanya, Bos, bisakah aku berbaring di sini? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Lin Tian menertawakan Xiao Pang, yang terlihat bingung dan menggelengkan kepalanya. Sungguh, aku tidak tahu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi Raja Serigala menjelaskan masalahnya, dan lemak kecil itu mendongak, apa? Saya dibajak? Ya, dan mereka mengirimmu kembali. Raja Serigala memandang Xiao Pang dan menjelaskan. Xiao Pang terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, iblis itu tidak terbatas, Tuhan kita akan datang. Mendengar iblis Wuji, si gemuk kecil tidak berani mengatur saluran, aku tahu dia kuat, tapi aku tidak menyangka situasi yang begitu kuat yang bisa membuatku tak terlihat, jadi aku pusing, lalu aku dibawa pergi. Ketika Raja Serigala mendengar ini, dia merasa tidak nyaman, seolah-olah dia akan pusing kapan saja. Lin Tian tersenyum mendengar surat itu, orang ini, biarkan aku menyiapkan anggur malam ini dan menaruhnya di halaman. Dia akan datang untuk mengambilnya. Little Fat segera dengan bersemangat berkata, Bos, bisakah kamu membawanya? Raja Serigala juga berharap untuk melihat Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum, sulit untuk menjatuhkannya. Mendengar ini, Xiao Pang mengerutkan kening, apa yang bisa saya lakukan? Raja Serigala juga tertekan, kalau begitu kita tidak menunggu apa-apa? Jangan terburu-buru, aku punya cara.
Selesai berkata, Lin Tian membiarkan kedua iblis itu kembali ke kamar untuk beristirahat, dan Lin Tian pergi ke ruang rahasia sebentar, lalu keluar lagi, meletakkan sebotol anggur di halaman, dan akhirnya kembali ke kamar kedua iblis itu. Bos, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Pria gemuk kecil itu menatap halaman dan bertanya, tetapi Raja Serigala juga bingung. Lin Tian tersenyum percaya diri, jangan khawatir, tunggu damanya. Kedua monster itu ragu, tetapi mereka masih menunggu sampai malam tiba, dan kemudian langit tiba-tiba menjadi gelap, dan halaman menjadi gelap. Xiao Pang terkejut, tetapi Raja Serigala membuat cahaya roh, yang dapat mencapai halaman, tetapi hal-hal di halaman hilang. Lin Tian berjalan keluar sambil tersenyum, dan Xiao Pang Airway berkata, orang ini, kecepatannya sangat cepat. Pergi, temukan dia. Lin Tian dengan percaya diri keluar dari pub, tetapi si gemuk kecil tidak mengerti, bos, bagaimana Anda tahu di mana dia? Panci anggur itu adalah karakteristik saya, dan anggur juga karakteristik saya, jadi ada jejak saya di dalamnya, jadi saya ingin menyingkirkan saya, kecuali dia meninggalkan anggur ini. Little Fat tiba-tiba menyadari, kakak, kamu benar-benar kuat. Raja Serigala juga berdarah panas, cara mendidih, benar-benar ingin melihat iblis ini sangat lama, jenis apa? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan kemudian meninggalkan kota dengan dua setan. Setelah muncul kembali, Lin Tian berdiri di tengah hutan, menatap sekeliling dan tersenyum, ambil anggurku dan keluar untuk menemuiku. Pada saat ini, sebatang pohon berkedip-kedip, dan akhirnya berubah menjadi seorang pemuda yang menawan, dan keluarga senyum jahat, anggurmu benar-benar lembut. Ingin lebih. Lin Tian tersenyum padanya, tetapi pemuda itu berkata sambil tersenyum, meskipun anggur ini enak, itu akan membunuhku. Membunuhmu? Tentu saja. Pemuda itu tersenyum dan menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, katakan alasannya. Soalnya, anggurmu sangat enak. Jika saya tidak memilikinya nanti, apakah saya akan mati? Pemuda itu tersenyum pada Lin Tian, dan Lin Tian berkata, kalau begitu kamu bisa mengikutiku, bukan? Ini bagus, tapi aku sudah terbiasa dengan kebebasan. Biarkan aku mengikutimu. Itu tidak baik. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Tian tersenyum padanya, oh, jadi Anda tidak akan mengikuti saya? Tidak mungkin. Lin Tian berkata, aku akan membiarkanmu mengikutiku. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Setelah itu, pemuda itu menghilang, dan kemudian muncul lagi, tetapi datang ke punggung Lin Tian, dan memiliki pisau tulang tajam di satu tangan, dan berada di bahu Lin Tian. Raja Serigala dan Xiao Pang terkejut. Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Ingin membunuhku? Tidak, saya hanya berpikir lebih baik bagi saya untuk mengikuti Anda. Saya dapat memiliki anggur terus-menerus di masa depan. Bagaimana menurutmu? Pria muda itu tertawa. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, apakah kamu yakin tidak bercanda? Apakah kamu bercanda? Wah, apa menurutmu aku bercanda? Pria muda itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian berkata, saya tahu Anda adalah iblis pertama di negara air. Kamu disebut iblis tanpa batas, tetapi jika kamu bertemu denganku, itu adalah kemalanganmu. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Lin Tian, dia tertawa, saya iblis, tetapi Anda mengatakan saya tidak beruntung? Maka saya tidak akan mengakuinya. Oh, apakah itu? Kemudian Anda bisa melihat. Lin Tian selesai mengatakan bahwa ada tongkat binatang yang terperangkap hantu di lengan bajunya, dan kemudian menjadi lebih panjang dan mengenai iblis Wuji secara langsung. Refleks terkondisi iblis yang tak terbatas, mundur cepat, dan Lin Tian menjaga jarak tertentu. Lin Tian tersenyum satu sama lain dan berkata, apakah kamu tidak akan menaklukkanku? Mengapa Anda pergi duluan? Mendengar ini, iblis Wuji sedikit marah, tetapi dia menemukan bahwa tempat yang ditabrak oleh Lin Tian sedikit tidak nyaman, dan kemudian dia menatap Lin Tian lagi. Wah, aku tidak takut untuk memberitahumu, bahkan jika aku terluka, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Lin Tian tersenyum dan menatap iblis Wuji. Kamu sangat percaya diri. Aku iblis pertama. Saya akui bahwa Anda benar-benar kuat, tetapi Anda dipukul oleh saya. Sebagian jiwamu ditarik oleh senjata ajaib di tanganku, artinya, jiwamu tidak lengkap. Setan itu tidak terlalu mempercayainya, tetapi ingin pergi, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tampaknya di luar kendalinya. Dia bahkan mundur selangkah demi selangkah, terlihat jelek. Ini, apa yang terjadi? Aku mengatakan bahwa senjata ajaibku memiliki sedikit jiwamu, dan jiwa di tubuhmu tidak lengkap sekarang, yang juga berarti kekuatanmu tidak dapat meledak, dan bahkan aku dapat dengan mudah mengendalikanmu sekarang. Tidak mungkin. Mata iblis Wuji membelalak, lalu dipaksa menggunakan kungfunya, berniat untuk menyedot kembali sisa jiwa. Betapapun kerasnya dia mencoba, dia tidak bisa bernapas kembali. Dia hanya bisa khawatir di sana. Xiao Pang dan Raja Serigala sangat senang. Lin Tian memegang tongkat dan mendatangi satu sama lain dan berkata sambil tersenyum, jangan buang energimu.
Selesai berkata, keterampilan binatang terperangkap Lin Tian terbuka, sisi lain menjadi lebih melelahkan, dan masih tidak bisa bergejolak, membuatnya menatap Lin Tian dengan muram. Kamu, apa yang kamu inginkan? Menyerah padaku. Iblis Wuji kemudian berkata, Nak, jika kamu ingin aku menyerah padamu, kamu harus menunjukkan keahlianmu, atau bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerah padamu. Oh, apakah Anda begitu takut mati? Lin Tian menatap Iblis Wuji dengan rasa ingin tahu, dan Iblis Wuji berkata, Wah, Di Kyushu, aku adalah salah satu dari 10 iblis terkuat. Betapa tidak tahu malunya saya jika saya begitu patuh kepada Anda? Jadi lebih baik mati. Lin Tian tidak menyangka Iblis Wuji tersenyum setelah dia meninggal. Lalu, bagaimana kamu bisa menyerah? Ku bilang, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Setan itu berkata sambil tersenyum, Oh, bagaimana cara membuktikannya? Baru-baru ini, ada celah di Shui Guo yang berasal dari dunia iblis, begitu banyak iblis bergegas ke sana, bahkan berharap mereka bisa pergi ke dunia iblis melalui celah itu. Lalu, Lin Tian ingin mengetahui maksud dari pihak lain, dan Iblis Wuji tertawa dan berkata, dikatakan bahwa ada perangkat iblis yang menghalangi persimpangan dan membuat semua orang tidak mungkin lewat. Jika Anda dapat membantu saya menaklukkan perangkat iblis, saya akan membuat kontrak dengan Anda, kalau tidak saya tidak akan memikirkannya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata dengan aneh, begitu, kamu ingin aku membersihkan lorong celah sehingga kamu bisa lewat? Dunia iblis, aku benar-benar ingin pergi, tetapi sebelum aku memiliki kekuatan yang cukup, aku tidak ingin pergi, jika tidak, itu hanya level yang lebih rendah. Setan itu menjelaskan tanpa batas, dan Lin Tian Xiao berkata, sepertinya kamu memiliki banyak pengetahuan diri. Iblis Wuji menatap Lin Tian, ada apa? Jika Anda menghapusnya, saya akan segera membuat kontrak dengan Anda, dan saya tidak akan pernah bertobat. Apakah Anda yakin? Ya, toh aku tidak bisa lari darimu, bukan? Iblis Wuji menjelaskan, dan Lin Tian melihat tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan hantu dan tersenyum, ya. Kapan kamu akan pergi? Sekarang. Lin Tian berkata, dan iblis itu tertegun, sekarang? Anda tidak menggunakan pap itu? Xiao Pang dan Raja Serigala tertawa, dan iblis itu bingung, apa yang kamu tertawakan? Si gemuk kecil menjelaskan, kami akan membuka pub di kota untukmu. Untukku? Iblis Wuji tidak mengerti. Setelah Xiao Pang mengatakan seluruh rencana satu persatu, Iblis Wuji tahu bahwa Lin Tian akan datang untuknya, yang membuatnya sangat tertekan. Ku bilang, anggur ini beracun. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan kemudian membawa mereka pergi. Di jalan, roh Iblis Wuji tidak terlalu baik, seperti bibit yang sakit, tetapi dia tahu bahwa semua ini karena kurangnya jiwa. Jadi iblis itu memandang Lin Tian Wu, wah, lihat, bisakah kita bicara? Apa yang kamu bicarakan? Aku seperti ini sekarang. Jika saya menemukan seorang kenalan lama, mereka akan menertawakan saya. Setan itu ingin menghadapi jalan, tetapi Lin Tian Xie tertawa, maaf, saya tidak akan membiarkan Anda menjadi bagian dari hantu sampai saya membuat kontrak dengan Anda sepenuhnya. Iblis Wuji segera tertekan, kamu sangat tidak bisa berkomunikasi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu jujur. Jika aku menemukanmu berani menipuku dan bermain denganku, aku akan membuatmu terlihat baik. Setan itu tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tertekan. Kamu nak, ketika aku sampai di sana, aku akan mengajarimu dengan baik. 2 hari kemudian, ketika Wuji dan Lin Tian hendak mencapai tujuan mereka, mereka melihat banyak setan di dekatnya. Sekilas, Lin Tian melihat ada setan di kejauhan. Sepertinya banyak iblis yang tertarik. Iblis Wuji dengan cepat menyingkirkan roh jahat itu, menganggap dirinya sebagai manusia, dan berkata, wah, sekarang kita berada di atas kapal, kamu tidak bisa menjualku. Jika Anda tidak membuat masalah, saya tidak akan menjual Anda. Ketika Lin Tian selesai, dia membawanya dan melanjutkan, sementara Iblis Wuji melafalkan bahasa di dalam hatinya. Bahasa ini membuat setan di dekatnya menjadi strong, sementara Xiao Pang bertanya-tanya, bagaimana saya bisa merasakan iblis di dekatnya menjadi kuat? Raja Serigala juga tahu hal yang sama mengatakan, memang, seolah-olah dari wajah. Lin Tian melihat sekeliling, tetapi menatap Iblis Wuji. Apakah kamu ingin menjadi lucu? Saya tidak. Sisi lain berpura-pura konyol, dan Lin Tian tertawa, apakah menurutmu aku tidak bisa melihat kemampuanmu untuk mengumpulkan iblis? Saya tidak memilikinya. Selain itu, apa yang saya lakukan dengan mengumpulkan setan? Iblis itu sangat licik, tetapi Lin Tian memberikan penjelasan, Anda dapat mengumpulkan roh iblis. Hanya ada 2 kemungkinan, satu adalah melarikan diri, yang lainnya adalah menarik lebih banyak iblis untuk datang dan membuat masalah bagi saya. Kamu berbohong. Setan itu tertawa, tetapi hatinya kosong. Lin Tian menertawakannya. Jangan pintar, karena kamu tidak bisa mempermainkanku. Namun, dia masih menatap Lin Tian. Ngomong-ngomong, aku tidak akan melarikan diri. Kuharap begitu. Lin Tian tertawa, dan ada banyak iblis di dekatnya. Saya melihat iblis-iblis ini maju satu persatu, tetapi mereka sangat bingung.
Beberapa iblis bertanya, baru saja, ada roh iblis yang kuat. Apakah Anda tahu siapa itu? Lin Tian dan yang lainnya menatap iblis Wuji dengan aneh, dan iblis Wuji langsung merasa malu, bukan aku. Setan-setan itu melirik Wuji dan menemukan bahwa dia sangat lemah, jadi mereka saling memandang dan mengepung Lin Tian dan orang lain. Salah satunya adalah monster kepala singa. Tubuhnya menyala dengan api, dan kemudian mereka melirik orang-orang. Kamu menunjukkan semua harta karun di tubuhmu. Saya ingin memeriksanya dengan cermat. Xiao Pang segera menolak untuk menerima. Mengapa? Mengapa? Karena aku milik singa api, dan seluruh binatang Kyushu harus sopan padaku ketika mereka melihat kita. Selesai berkata, monster lain ada di sana untuk membujuk kamu, poin jujur. Lemak kecil meremehkan cara, hewan iblis hanya, aku masih tidak bisa melihat. Tidak bisakah kamu melihatnya? Pria gemuk kecil, tidakkah kamu tahu Raja Singa Api kami? Kepala singa itu menatap Xiao Pang, tetapi Xiao Pang berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Bagaimanapun, di depan kakak laki-laki tertua saya, jangan sombong, atau Anda akan dihancurkan. Ketika semua monster mendengar ini, mereka semua tertawa. Beberapa bahkan tertawa. Kepala singa berkata, bunuh keluarga kita. Apakah Anda tahu posisi kami di Kyushu? Xiao Pang menunjuk ke Wuji, apakah kamu tahu siapa dia? Bagaimana kita bisa mengenal iblis yang lemah? Kepala singa bersenandung. Itu jelas tidak benar. Xiao Pang berkata sambil tersenyum, dia adalah iblis pertama di negara air. Iblis itu tidak terbatas. Begitu kata-kata itu keluar, monster-monster itu tidak mempercayainya. Beberapa orang berkata, hanya dia. Apakah iblis itu tidak terbatas? Kepala singa itu bahkan lebih diajak, cari saja monster dan dikatakan bahwa itu monster. Apakah kamu benar-benar bodoh? Iblis Wuji merasa malu saat ini, sementara Xiao Pang menatap iblis Wuji, beritahu kami, kan? Saya, kata iblis. Mendengar ini, monster di tempat kejadian masih tertawa. Beberapa orang berkata, Anda adalah satu-satunya. Aku bisa membunuh dengan satu pukulan. Itu benar. Sangat mudah untuk membunuh. Beberapa orang mengatakan lebih banyak. Iblis Wuji juga merupakan karakter. Tapi hari ini, dia diajak oleh beberapa anak muda. Dia kesal dan menatap mereka. Aku benar-benar kuat. Benar-benar kentut. Kepala singa berkata, lalu telapak tangan, kilatan emas, langsung ke pertarungan iblis tanpa batas. Setan itu sangat bingung. Saya tidak ingin diintimidasi, apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai pengganggu? Xiao Pang dan Serigala Wang tercengang. Mereka melihat Lin Tian. Lin Tian berkata kepada mereka, pergi saja ke teater. Iblis Wuji melihat bahwa beberapa orang di Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan segera merasa ada yang tidak beres. Dia memarahi dalam hatinya, sialan, aku memikat mereka untuk mengganggu mereka. Bagaimana aku bisa terjebak sebagai gantinya? Jadi di saat berikutnya, iblis itu berubah pikiran dan berkata kepada monster, tidak peduli seberapa kuat saya tidak sekuat pemuda ini. Selesai berkata, iblis Wuji memimpin air jahat ke Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum melihat iblis Wuji, kamu adalah iblis Wuji, bagaimana mungkin kamu tidak galak? Aku iblis, tapi... Iblis Wuji jelas menderita sakit telur, dan Xiao Pang berkata sambil tersenyum, tapi apa, kamu sangat kuat, kamu akan menyelesaikanku sebentar lagi. Raja Serigala bersenandung, ya, kami memiliki jaringan iblis, tidak dikalahkan olehmu. Monster-monster itu mendengar kisi-kisi iblis, dan kemudian mereka tercengang. Kemudian mereka mendengar bahwa iblis Wuji bisa mengalahkan mereka. Mereka menggaruk kepala satu persatu sampai singa meraung, apakah kamu sudah cukup membual? Xiao Pang dan Raja Serigala menggelengkan kepala, mengatakan mereka tidak saling menyanjung, sementara iblis Wuji mengangguk, ya, kami tidak saling menyanjung. Tidak peduli apakah kamu memilikinya atau tidak, aku akan membawamu, iblis palsu Wuji, dan kalian berdua yang mengira kamu adalah kisi iblis yang menggumpal. Dengan itu, kepala singa berkilauan dengan emas, dan kemudian tangannya menghadap ke langit. Saat berikutnya, iblis Wuji tiba-tiba terbang ke arahnya dengan telapak tangan emas yang tak terhitung jumlahnya. Iblis Wuji buru-buru mengelak dan menghindari serangan ini, tetapi hatinya tertekan. Dia diikat oleh beberapa jiwa, dan kekuatannya sangat berkurang. Kepala singa tidak mau berkata, bagaimana itu bisa dihindari? Hanya kebetulan. Iblis Wuji tertawa canggung, sementara monster lain membuat keributan. Kepala singa bersenandung. Itu membuat lompatan, dan kecepatannya sangat cepat. Kemudian datang ke iblis Wuji. Saya melihat kepala singa dan ingin menghancurkan iblis Wuji di tempat, tetapi iblis Wuji tiba-tiba menghindari serangan pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, kamu kosong. Beraninya kau menertawakanku? Kepala singa berteriak, dan iblis itu sangat malu. Itu, aku tidak bermaksud menertawakanmu. Belum? Cari kematian. Singa bersenandung, meraung, dan membuat iblis Wuji mundur beberapa kali. Namun, iblis Wuji berakting, hanya untuk melihat dirinya berguling-guling di tanah. Akhirnya, setan itu berbaring di tanah dan berteriak, saya merasa sangat sakit.
Monster lain tertawa, dan beberapa bercanda, itu yang disebut iblis Wuji. Sekilas lawan Xiao Pang dan Raja Serigala tampak bingung, sementara Lin Tian tersenyum, aktingnya sangat bagus. Tapi iblis Wuji tertawa di dalam hatinya, aku tidak percaya, jadi mereka tidak akan mempermalukanmu. Kepala singa sangat senang, dan juga menatap Xiao Pang dan Raja Serigala, giliranmu, Dua Jung. Xiao Pang melihat iblis Wuji dan kemudian menatap Lin Tian. Bagaimana dengan bos? Kalahkan monster-monster ini dan biarkan mereka bermain dengan orang ini di tanah. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Xiao Pang segera mengerti, dan kemudian melepaskan cahaya berdarah, dan roh jahat yang kuat keluar. Ketika monster melihatnya, mereka terkejut. Sungguh, itu iblis. Itu mengerikan. Tidak hanya itu, Raja Serigala juga melepaskan nafas, dan iblis itu berkata dengan menyedihkan, lihat, saya katakan mereka sangat kuat. Kepala singa berjaga-jaga sekaligus, dan bahkan tersentak sedikit, kalian berdua, itu adalah kesalahpahaman barusan. Kesalahpahaman? Xiao Pang tertawa, lalu mengendalikan kepala singa dan membuat kepalanya gembur-gembur di mana-mana. Sebelum monster lain melarikan diri, mereka diinjak-injak oleh Raja Serigala satu persatu. Kemudian Xiao Pang menatap orang-orang itu dan berencana untuk membiarkan mereka memperbaiki iblis Wuji. Tiba-tiba, kepala singa berubah menjadi singa kecil, yang menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dari sana, dan bersenandung, ketika tuan sukuku datang, aku akan menjemputmu. Xiao Pang ingin mengusir. Lin Tian Xiao berkata, jangan mengejar mereka. Biarkan mereka memanggil para ahli. Bos, apa maksudmu? Aku butuh lebih banyak monster. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Xiao Pang tiba-tiba menyadari. Adapun iblis Wuji, dia bertanya-tanya mengapa Lin Tian sengaja membiarkan pria itu pergi. Lin Tian menatap monster yang diambil dan berkata, siapapun yang tidak ingin mati, mainkan saja yang berbohong ini. Monster-monster itu tidak terlalu kuat dalam melihat Wuji, jadi mereka maju satu demi satu. Beberapa dari mereka siap untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Tapi Wuji memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan berbaring? Biarkan Anda berbaring. Iblis tanpa batas segera bangkit, setelah melepaskan nafas dengan cara yang malu, aku hanya secara tidak sengaja jatuh. Tapi monster dan binatang buas itu mengabaikan dan langsung naik untuk bertarung dengan iblis Wuji. Dalam sekejap mata, iblis Wuji mengalahkan monster dan binatang buas ini ke tanah. Baru kemudian monster-monster itu tahu bahwa iblis Wuji hanya berpura-pura. Lin Tianzi memandang monster dan berkata sambil tersenyum, dia adalah monster. Jika kamu tidak percaya padanya, kamu bisa mencoba lagi. Monster-monster itu ragu, jadi mereka mencoba lagi, dan iblis Wuji tahu bahwa tidak ada artinya terus bersembunyi saat ini, jadi dia menghajar monster-monster itu. Aku hanya ingin istirahat, kata iblis Wuji. Tapi monster dan binatang buas itu menyebar satu demi satu, dan monster itu tidak terbatas tapi luar biasa. Maukah kamu menangkap mereka kembali? Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Tian tersenyum padanya, dan iblis itu berkata, kamu akan membiarkan mereka pergi. Ada pertanyaan? Tapi jika kamu membiarkan mereka pergi, mereka akan menemukan lebih banyak monster. Iblis Wuji menggoda Lin Tianxin, dan Lin Tian Xiao berkata, itu bagus. Semua orang tahu kamu adalah iblis Wuji. Apa? Setan itu tertegun sejenak, dan Xiao Pang serta Raja Serigala tersenyum, dan Lin Tian juga tersenyum. Pada saat ini, iblis Wuji tahu bahwa dia terjebak di hutan. Benar saja, Lin Tian akan membawa Anda ke hutan depan, dan Anda dapat melihat bahwa monster di dekatnya jauh dari mereka. Beberapa dari mereka masih menunjukkan, apakah Anda melihat itu? Itu iblis Wuji. Apakah itu benar-benar dia? Ya, kami baru saja diajari olehnya. Bagaimana dengan yang lain? Beberapa monster penasaran dan bertanya, dan mereka yang telah dibersihkan berkata satu persatu, ini adalah pengikut monster. Petugas? Ya, iblis itu sangat kuat. Bukan apa-apa dengan beberapa ahli. Tetapi iblis itu mendengar ini, dan wajahnya menjadi gelap. Kapan kamu menjadi pelayanku? Ini sangat bagus. Maka kita harus menyelesaikan akun, bahkan milikmu. Si gemuk kecil itu tertawa melihat iblis Wuji ini, dan iblis Wuji sepertinya mengerti harus berkata apa, kamu cukup kejam, andalkan kepalaku. Tetapi Lin Tian berkata, kaulah yang menyebabkan bencana. Maka Anda harus membawanya sendiri. Jangan berpikir Anda menarik beberapa monster. Kami akan terlibat dengan mereka sesuai dengan keinginan Anda. Iblis Wuji terlihat jelek ketika dia melihat pikirannya terbuka. Saat ini, ada lebih banyak monster di dekatnya, dan beberapa dari mereka sangat kuat. Bahkan salah satu dari mereka berubah menjadi wanita cantik, tetapi memiliki ekor rubah. Aduh, iblis itu tidak terbatas. Tanpa diduga, kamu juga datang. Wanita itu memiliki bibir merah dan alis ungu, dan dia memiliki iblis tawa jahat yang tak ada habisnya. Setan itu tidak terlalu tertekan, rubah ungu, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda hari ini, Anda tidak memberi saya untuk menambah kekacauan.
Monster bernama Rubah Ungu berkata sambil tersenyum, kamu adalah iblis pertama yang terkenal di negara air. Apa maksudmu? Maksudku ini sangat sederhana. Saya ingin bersaing dengan Anda untuk memberitahu Anda bahwa ada Rubah Ungu seperti saya di Shuiguo. Rubah Ungu tersenyum, dan Iblis Wuji tahu bahwa Rubah Ungu ini adalah pria yang tangguh, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, saya benar-benar tidak punya waktu kali ini, saya harus bersaing dengan tinggi dan rendah, lain kali. Tidak, semua monster ada di sini. Saya harus membuktikan diri. Rubah Ungu itu tidak mau, tapi sebuah pikiran melintas di hati Wuji, mau membandingkan denganku? Maka Anda harus memenangkan dua iblis. Hanya mereka? Rubah Ungu memandang Xiaopang dan Raja Serigala. Setan itu tersenyum dan berkata, ya, bagaimana menurutmu? Rubah Ungu meremehkan, bagaimanapun, mereka terlalu lemah, bermain dengan mereka, kehilangan muka saya dengan sederhana. Setelah Xiaopang dan Raja Serigala melihat Iblis Wuji dan ingin membuat masalah bagi mereka, Xiaopang bekerja sama dalam akting, saudari Zihu, kamu benar, kami sangat lemah, bagaimana kami bisa menandingimu? Raja Serigala bersenandung, ya, kami jauh lebih buruk daripada Iblis. Iblis itu mendengar kata-kata kedua monster itu dan memarahi mereka di dalam hatinya, bagaimana kedua monster itu bisa begitu murah. Rubah Ungu melihat kedua mulut goblin itu begitu manis dan berkata sambil tersenyum, aku juga berpikir goblin itu tidak terbatas, hanya ingin aku memilihmu. Aku berkata Rubah Ungu, kedua orang ini sangat kuat, dan ada manusia. Ini dengarkan manusia, semua monster dan binatang buas, tatap lintian satu persatu. Rubah Ungu itu tidak peduli, manusia lemah, aku tidak akan bertarung, jadi iblis itu tidak terbatas. Ayo, menang atau kalah hari ini, sehingga kamu bisa tahu bahwa aku kuat. Mendengar ini, iblis itu sangat tertekan. Aku tidak menipumu. Kedua iblis dan manusia ini sangat kuat. Lintian menertawakan Iblis Wuji. Kamu ingin membuat masalah bagi kami lagi, kalian? Setan itu sangat malu. Ini. Lintian tersenyum pada Zihu dan berkata, Nona Fox, silakan saja, kami akan menilai Anda hari ini. Rubah Ungu setelah mendengarkan senyum untuk melihat Iblis Wuji. Iblis Wuji, lihatlah. Anda mengambil beberapa pengikut, pikir saya harus membandingkan dengan Anda. Petugas? Apakah Anda pikir pelayan itu akan tidak patuh dan akan melawan saya? Demon Wuji memandang orang-orang seperti orang bodoh, dan orang-orang saling memandang, berpikir itu adalah kebenaran. Tapi Zihu bersikeras, saya tidak peduli jika ini adalah pengikut Anda. Sekarang, bandingkan denganku. Aku terluka. Kamu memenangkanku, dan kamu tidak akan menang, jadi jangan bersaing. Setan itu segera menjauh, dan Zihu bersenandung, kamu berbohong padaku. Selesai mengatakan, Rubah Ungu berubah menjadi banyak bayangan rubah, dan kemudian muncul lagi. Itu telah mencapai bagian depan tubuh Iblis Wuji, memukul Iblis Wuji dengan satu tangan, dan kemudian Iblis Wuji dipukul dan terbang, dan kemudian menabrak batu dengan keras. Batu itu segera retak, dan Iblis itu harus tersebar seperti, saya katakan Rubah Ungu, saya benar-benar terluka. Rubah Ungu ragu, benar-benar terluka? Monster lain juga menunjukkan tatapan bingung mereka satu persatu. Adapun monster, Wuji tertekan. Pada saat ini, kita harus berpura-pura memenangkan mereka. Saya melihat iblis terbaring di sana dengan wajah sedih, dan berkata kepada Xiaopang dan Raja Serigala, saya berdua seperti ini, apakah Anda ingin menyembunyikan kekuatan Anda? Xiaopang menatap Lintian, dan Lintian menertawakan Iblis Wuji. Kamu adalah Iblis Wuji. Jika kamu bisa mengalahkanmu atau mengambil sesuatu darimu, itu akan sangat berharga. Kata-kata ini, segera menarik banyak orang yang tersembunyi dalam kegelapan monster yang kuat, dan wajah monster yang tak terbatas semuanya menggambar, kamu sangat bersedia? Lintian menertawakan Iblis Wuji. Lihat dirimu. Rubah Ungu mengabaikan apa yang dibicarakan orang-orang ini, tetapi turun ke Iblis Wuji. Adapun Iblis Wuji, dia terus berpura-pura dan membiarkan Rubah Ungu menginjak-injaknya, sementara dia meratap, aku berkata Rubah Ungu, aku serius denganmu, aku terluka, dan itu masih cedera manusia.